Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, ja'il kulli syai'in bil-muqdar, munzilil kitaba wal hikmata litaqwimis suluki wal afkar. Wa sallallahu ala nabiyyina nabiyyil muhtar wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qarar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulla 'asir wa qum bina fi taysir kulli 'asir fa inna taysir kulli 'asirin 'alayka yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat serta waktu luang. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan yang begitu luar biasa untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan mengkaji surat An-Nur sebagaimana amanah yang diberikan kepada saya. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surat An-Nur sampai di ayat yang ketiga. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Baik. Sebagai mukadimah ibu sekalian ya, untuk refresh ulang apa yang pernah kita pelajari ya di bulan lalu kalau tidak salah, bahwa surat An-Nur ini merupakan surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan memang khusus untuk wanita. Pada prinsipnya memang surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu memang untuk seluruh umat manusia di dunia. Namun ada beberapa kisah-kisah, ada beberapa surat-surat yang memang dikhususkan untuk para wanita ataupun untuk para pria. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin mengedukasi atau memberikan ajaran kepada seluruh umat manusia, dan tentu problem manusia itu berbeda-beda ibu sekalian. Laki-laki memiliki problem tersendiri, perempuan memiliki problem tersendiri ya, anak-anak memiliki problem sendiri, orang tua memiliki problem tersendiri, seorang pelajar memiliki problem tersendiri, seorang guru memiliki problem tersendiri. Semua level manusia itu memiliki problem yang berbeda-beda. Untuk itu tidaklah pantas kalau kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain, atau misalkan kita membandingkan satu orang dengan orang yang lain. Misalkan ada seseorang yang mengatakan kepada anaknya, "Tak, coba lihat kamu lihat dia ini hebat, rajin belajar dan seterusnya." Memang betul ya, kita memerlukan sosok yang uswatun hasanah di sana. Tapi membandingkan orang-orang yang sama-sama lemahnya, ya, misalkan ada saya dengan Bang Jais di situ ya, tentu saya dengan beliau berbeda di sana. Ya, beliau tidak bisa dibandingkan dengan saya pun tidak bisa dibandingkan dengan beliau. Kalau toh misalkan saya dengan beliau dibandingkan ya dalam urusan editing video, dalam pengurusan dakwah di lapangan, mungkin saya kalah dengan Bang Jais di situ. Pengalamannya begitu banyak. Mungkin saya memiliki kekuatan di kajian ilmiah di situ ya, menyampaikan tausiah di situ. Jadi artinya satu orang dengan orang yang lainnya itu memiliki perbedaan di sana yang tidak bisa kita bandingkan sama dengan yang lainnya. Kalau toh kita ingin memiliki kiblat, ibu-ibu sekalian, maka kiblat kita adalah Rasulullah SAW di situ. Ya, karena Rasulullah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, sebagaimana nama sendiri ya, sebagai referensi. Begitu pula di Rasulullah SAW disebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, surat An-Nur ini memang akan banyak sekali membahas tentang sisi-sisi kewanitaan di sana. Ya, banyak titik-titik yang akan menyinggung ya berkaitan dengan wanita. Di ayat yang pertama dan ayat pertama, kedua dan ketiga itu memang langsung berkenaan dengan kasus perzinahan di sana. Ya, bahwa kalau misalkan ada seseorang yang berzina, maka hukumannya adalah kalau sesuai dengan syariat Islam itu adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, setelah di ayat kedua membahas tentang perzinahan,
Lalu di ayat yang ketiga pun juga melanjutkan kembali tentang perzinahan, bahwa seseorang itu ya secara terhormat ya secara umum itu idealnya adalah menikah dengan orang yang bukan berzina. Karena memang di zaman Rasulullah SAW itu ada orang-orang yang memang ingin menikahi dengan orang-orang pelacur di situ. Ya, maka Rasulullah SAW melarang hal itu ya, bahwa seorang yang terhormat, laki-laki yang terhormat, maka berhak untuk menikahi perempuan yang terhormat juga. Perempuan yang terhormat juga dia berhak untuk menikahi laki-laki yang terhormat juga di situ. Ya, tapi perlu diingat ibu-ibu sekalian ya, bahwa siapapun yang berada di samping kita gitu ya, baik itu suami ataupun istri, baik itu anak ataupun orang tua ya, yang paling terpenting itu adalah kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menggantungkan kebahagiaan kepada orang tersebut. Coba kita lihat, ada dua wanita yang diabadikan di dalam Al-Quran ya. Yang satu dia tidak memiliki seorang suami, yang satu lagi suaminya itu bermasalah sekali. Yang pertama adalah Maryam tidak memiliki suami di situ, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sampai di surat Maryam. Yang kedua adalah Asia adalah istri dari Fir'aun ya. Kurang bermasalah apa coba Fir'aun ini coba ya, dia sudah sampai di dalam puncak kekufuran gitu ya, mengaku sebagai Tuhan di sana. Artinya gini, maka pertanyaannya adalah ya, pertanyaannya nih, sebetulnya suami soleh itu penting atau enggak? Nah ini Asia ya, diabadikan di dalam Al-Quran tapi suaminya kayak gitu. Lagi kita ya ibu-ibu di sini mungkin ya suaminya mungkin nggak sejahat Fir'aun itu, tapi nggak pernah nama ibu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi penting atau enggak? Gitu ya, pasangan yang soleh-solehan penting, tetap penting di sini. Tapi pasangan yang soleh atau soleha, atau misalkan anak yang soleh atau soleha, ini berkaitan dengan kekeluargaan ya. Dia menjadi penting, tapi untuk orientasi ke akhirat di sana. Jadi sekalipun misalkan ya pasangan, anak, orang tua itu semuanya bermasalah, tapi kalau orientasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasangan itu nggak ada nilainya, anak itu nggak ada nilainya, orang tua itu nggak ada nilainya di situ. Itu hanya sarana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk menggapai ridha Allah di situ. Jadi yang penting orientasi kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana ya. Kalau toh misalkan pasangan kita soleh, pasangan kita soleha, alhamdulillah, itu sarana yang Allah berikan kepada kita untuk menggapai ridha Allah. Intinya kan dakwahnya. Saat kita memiliki anak kita berkata alhamdulillah soleh dan soleha gitu. Dan dengan anak yang soleh dan soleha mengantarkan kita pula, membawa kita pula agar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai ridha Allah. Bahwa ini adalah sarana yang Allah berikan kepada kita untuk menggapai ridhonya di situ. Tapi intinya itu adalah ridha Allahnya di situ. Mereka semuanya adalah sarana di sana. Ya, suami itu adalah sarana, istri itu adalah sarana, anak itu adalah sarana, orang tua itu adalah sarana. Semuanya itu adalah sarana. Kalau misalkan sarananya itu bermasalah, tapi niat dalam hati kita dan tujuan kita, orientasi kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat dasarnya sarana itu tidak begitu penting di situ. Yang terpenting itu adalah bagaimana orientasi di dalam hati kita. Ya, Asia suaminya adalah Fir'aun, sangat bermasalah di situ ya. Kekufurannya berada di dalam puncak kekufuran gitu. Tapi apakah lantas Asia itu menjadi sosok yang tidak soleha? Justru menjadi wanita yang soleha dan taat betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Artinya sang suami yang harusnya menjadi sarana bagi Asia untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak menjadi sarana. Justru malah tambah yang menghancurkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Tapi karena orientasinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seburuk apapun suami itu tidak dipedulikan, ya, atau tidak memberikan dampak apapun bagi keimanan Asia di situ. Dari situlah kenapa kita pentingnya melihat titik-titik ini dulu ya. Karena problem besar dalam kehidupan kita itu adalah karena kita itu selalu merasa memiliki. Itu menjadi problem besar dari kita. Misalkan saya seringkali menyatakan ya, kalau kita itu mengatakan bahwa misalkan di HP ini adalah milik saya di situ.
Ya, HP itu adalah milik saya, bukunya adalah milik saya, suami itu adalah milik saya, istri itu adalah milik saya, ya, anak itu adalah milik saya, orang tua itu adalah milik saya. Akibatnya karena kita itu merasa bahwa semua itu adalah milik kita, saat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kita merasa kecewa. Tapi kalau misalkan Quran yang ada di sini ya, ini milik Masjid Uswatun Hasanah. Lihat sekarang Qurannya, mungkin berserakan di sini. Apakah kita merasa sedih melihat Quran yang seperti ini? Mungkin kita tidak begitu merasa sedih karena apa? Ini punya Masjid Uswatun Hasanah, bukan punya saya. Tapi kalau coba Quran saya ya, Qurannya ibu-ibu semua yang rusak di situ. Tiba-tiba ada orang yang nyobek Qurannya, pasti akan marah di sana kan? Oh ini punya saya gitu. Kalau toh misalkan ada orang ya, anak orang tiba-tiba nakal di situ ya, anak orang nakal, bandel banget di situ. Pernah nggak kita merasa sedih? Ya, pernah nggak kita merasa sedih? Kok sedih? Ya Allah, anak ini kok bisa bandel banget ya kayak gitu ya? Kadang kita cuek karena apa? Karena itu anak orang lain. Tapi kalau misalkan anak kita yang bandel, resah hati kita. Ada anak orang lain yang meninggal, kita mungkin nggak begitu merasa sedih. Biasa saja karena itu anak orang lain. Tapi kalau anak kita yang sedih, ya apa? Anak kita yang meninggal, pasti kita yang sedih. Jadi fitrah manusia sesuatu adalah bahwa dia itu akan merasa bahwa semua itu adalah milik. Saat kepemilikan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sedih. Nah, tapi PR bagi kita semua itu adalah bahwa kalau toh kita masih merasa memiliki ibu-ibu sekalian, tapi kita memiliki orientasi yang lebih tinggi. Apa itu? Bahwa yang memiliki kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Suami adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun suami akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang lebih berhak daripada kita. Istri adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun istri akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih berhak daripada kita. Anak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedih ketika anak itu meninggalkan kita. Tapi kapanpun Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil anak kita, maka Allah yang lebih berhak daripada kita untuk mengambil anak itu. Orang tua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun kita sedih ditinggal oleh orang tua kita, tapi saat Allah Subhanahu wa taala memanggil orang tua kita, maka Allah yang lebih berhak daripada kita sendiri. Baik. Supaya tidak kemana-mana, mari kita baca surat An-Nur ibu ya, ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Ya. Surat An-Nur ayat 4 itu ya. Kalau di dalam Quran yang standar itu biasanya di halaman 350. Biasanya di halaman 350. Tapi tentu cetakan Quran itu berbeda-beda ibu ya. Cetakan Quran itu berbeda-beda, jadi pasti ya akan ada perbedaan di sana. Jadi surat An-Nur ini surat yang ke-24 ibu ya. Surat yang ke-24. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna al-muhsanat," dan orang-orang yang, coba kita perhatikan sini ya. "Walladzina yarmuna al-muhsanat," dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang telah menikah. Artinya menuduh perzinaan di sini. Jadi kalau misalkan ada seorang wanita ya, misalkan perutnya itu buncit di sana ya, dia belum dia belum menikah gitu ya, atau misalkan suaminya gitu ibu ya, dia suaminya melihat istrinya kan perasaan belum nggak hamil gitu kan, dia nggak pernah melakukan hubungan suami istri, tapi kok tiba-tiba hamil di situ ya, atau misalkan ya ada seorang istri yang melahirkan anak dari suaminya dan anaknya itu beda wajahnya gitu kan ya, nggak mirip istrinya, nggak mirip bapaknya juga. Akhirnya si bapak ini curiga gitu kan, ya ini anaknya siapa gitu. Sering kali terjadi gitu bu ya. Lihat anaknya tuh nggak mirip sama orang tuanya gitu. Lalu si sang suami akan menuduh kepada istrinya, ini kamu berhubungan dengan siapa gitu kan. Nah ini jadi ada hukum tersendiri bagi orang-orang yang memang menuduh istrinya, yang menuduh wanita-wanita yang terhormat, yang wanita-wanita muslimah yang terhormat itu dituduh dia berzina, ya.
karena melihat misalkan perutnya sudah buncit di sana ya, atau tiba-tiba dia udah buncit langsung ini jangan-jangan udah diapa-apain di situ kan ya, jalannya udah agak beda di situ, atau misalkan tadi ya baru lahir ternyata anaknya berbeda, lalu dituduh ini jangan-jangan melakukan perzinahan di sini. Nah Allah Subhanahu Wa Taala melihat hal itu dengan mengatakan walladzina yarmuna al-muhsanat, bahwa orang-orang yang menuduh wanita-wanita terhormat itu berzina, nuduh berzina, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan ketika dia menuduh wanita tersebut, dia tidak bisa memberikan 4 kesaksian. Jadi tidak ada 4 orang saksi ya yang melihat bahwa wanita tersebut ya dia melaksanakan perzinahan. Jadi gini sekalian, ada seorang suami menuduh istrinya itu berzina, yang melihat misalkan anaknya itu beda sama wajah suaminya, beda sama wajah istrinya di situ ya, atau enggak suaminya banget lah wajahnya gitu kan, beda banget di situ, curiga lah suaminya itu kan, dan ternyata tanya-tanya sama tetangga, ternyata ada beberapa laki-laki yang coba godain istrinya tadi, mulai curiga lah di situ ya. Langsung sang suami tadi menuduh istrinya, kamu berzina ya, kamu melakukan hal-hal yang tidak baik ya, kamu selingkuh ya, kamu serong ya gitu. Ini pun juga berkaitan dengan sebaliknya Bu ya. Kalau misalkan ada istri yang menuduh suaminya itu berzina gitu. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan ya bahwa pelaku penuduhan itu adalah laki-laki dan yang tertuduh itu adalah perempuan ya? Karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjaga wanita di sini Bu. Ya, jadi dikhususkan hal ini terhadap perempuan karena yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjaga para wanita bahwa hukum asal dari wanita itu adalah suci. Hukum asal daripada wanita itu terbebas dari segala macam tuduhan. Sekarang coba kita lihat ya sekeliling kita. Wanita itu kan yang paling rawan untuk dituduh. Wanita itu kan paling rawan untuk difitnah. Ya, perlu buncit dikit dikiranya orang hamil. Di sana ya, jalannya agak beda sedikit dikira sudah berzina di sana. Seringkali wanita itu menjadi korban pelecehan dan korban fitnah di sana. Ya. Wanita ya kelihatan cantik dikit gitu ya, dikira ingin cari perhatian di sana. Ya. Jadi wanita itu memiliki kecenderungan untuk difitnah oleh seseorang di sana. Dan yang memfitnah bukan sebenarnya laki-laki saja, perempuannya pun juga memfitnah perempuan yang lain di situ. Lihat jalannya berbeda di sana, ya ini jangan-jangan ada apa-apa di situ. Baru jalan dikit sama laki-laki yang ternyata itu adalah adiknya, ya dikira orang pacaran. Dan yang disalahkan siapa? Perempuannya, bisa bukan laki-lakinya. Jadi wanita itu memiliki kecenderungan untuk difitnah dalam kehidupan sehari-hari di situ. Dari zaman dulu sampai sekarang. Untuk itulah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan ya bahwa walladzina yarmuna al-muhsanat, bahwa laki-laki yang memfitnah perempuan, karena memang seringkali wanita itu jadi korban di sana. Dan Allah ingin menghabisi pemikiran-pemikiran seperti itu dengan mengatakan bahwa sesungguhnya hukum asal dari wanita itu adalah dia itu suci, terbebas dari segala macam fitnah. Jadi artinya kalau ada orang yang melakukan tuduhan terhadap wanita, ini berarti orang bermasalah. Ya, harus ada pembuktian. Apa pembuktiannya? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yang pertama adalah bi'arba'ati syuhada, harus ada 4 saksi. Dan persaksian di dalam Islam itu nggak boleh persaksian misalkan gini. Ya, persaksian misalkan gini. Ada laki-laki dan perempuan check-in di hotel. Laki-laki dan perempuan check-in di hotel. Ya. Udah masuk hotel, ditutup pintunya di sana. Lalu tiba-tiba ada orang yang memfitnah, wah dia tuh melakukan perzinahan di situ. Padahal dia hanya melihat laki-laki dan perempuan ini cuma masuk ke dalam hotel. Ya. Nah, maka kalau ada orang yang menuduh wanita dengan mengatakan dia masuk ke hotel kok, ya dia pasti berzina nih kayak gitu. Ya, dan dia tidak bisa membawa 4 saksi di sana. Artinya gini, ketika dia mengatakan seperti itu, maka itu adalah tuduhan. Apakah tuduhan yang bisa diterima? Tidak bisa diterima. Kenapa? Karena persaksian yang diakui dalam Islam adalah ketika dia itu melihat secara langsung bahwa laki-laki dan perempuan itu melakukan perzinahan.
Nggak sekedar masuk ke dalam hotel saja, masuk ke ruangan, ke kamar hotel saja di situ ya, nggak melihat adanya perzinahan di situ, atau bahkan mohon maaf, ada laki-laki dan perempuan nggak kelihatan tidak memakai busana, tapi orang itu melihat dia mereka tidak memakai busana, tapi nggak melihat mereka itu berzina. Dan ketika dia menuduh wanita dan laki-laki dan perempuan tadi melaksanakan perzinahan, maka persaksian tidak bisa diterima. Persaksian di dalam Islam itu harus benar-benar dilihat bahwa laki-laki dan perempuan tadi itu melakukan perzinahan. Ya, kalau toh baru masuk kamar saja, ya itu tidak bisa diterima persaksian. Kalau toh hanya melihat laki-laki dan perempuan tanpa busana saja di situ, belum melaksanakan perzinahan dan dia langsung mengatakan dia berzina, maka itu tuduhan tidak bisa diterima. Ya, jadi benar-benar harus langsung melihat kalau mereka itu berzina. Kalau dia nggak lihat, nggak lihat berzina gitu kan ya, atau cuma hanya sekedar pegang-pegangan saja, nggak melihat dia berzina, maka persaksian tidak bisa diterima. Jadi 4 saksi tadi itu harus benar-benar melihat di sini, betul-betul melihat dan bisa memastikan bahwa antara laki-laki dan perempuan ini berzina. Jadi kalau toh gitu ya, hanya sekedar masuk ke kamar hotel saja, kalau toh hanya sekedar tanpa berbusana, mohon maaf di sana, itu dituduh dan tuduhannya itu tidak bisa diterima. Apalagi kalau misalkan tadi ya ada suami dan istri ya, istri yang melahirkan anaknya nggak mirip sama suami dan nggak mirip sama istrinya. Maka saat suaminya menuduh kepada istrinya dengan mengatakan kamu berzina ya, maka tuduhannya tidak bisa diterima. Ya, batal persaksian dia, atau batal tuduhan dia itu batal bisa. Kecuali suaminya tadi memiliki 4 orang saksi, dan 4 orang saksi itu benar-benar melihat bahwa sang istri tadi berzina, benar-benar melihat berzina, bukan sekedar masuk kamar hotel dan lain sebagainya. Kalau sudah benar-benar melihat berzina, nah baru di situ bahwa persaksian laki-laki tadi, persaksian atau tuduhan suami tadi baru bisa diterima. Namun kalau tidak memberikan 4 saksi yang melihat, maka tuduhannya tidak bisa diterima. Baik. Nah, pertanyaannya adalah apa konsekuensi dari suami yang menuduh istrinya tadi melaksanakan perzinahan dan ternyata dia tidak bisa membawa 4 saksi yang melihat langsung istrinya berzina? Maka apa hukuman bagi laki-laki? Ada hukumannya. Hukumannya ada 3. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fajliduhum 80 jaldah. Maka sang suami itu harus dicambuk sebanyak 80 kali. Suami itu harus dicambuk sebanyak 80 kali. Coba bayangkan ini ya. Kalau misalkan hal ini ya, itu terjadi sekarang gitu ya. Ini mungkin ucapan-ucapan lelaki-lelaki yang nakal di sana itu udah nggak terdengar lagi. Ya. Karena pada saat misalkan ada seorang laki-laki yang menuduh perempuan, oh ini dia habis berzina di sini ya, dan perempuan yang menuntut bahwa kamu punya 4 saksi kalau misalkan saya itu berzina, dan ternyata dia tidak bisa membuktikan, maka laki-laki itu harus dihukum. Hukuman pertama adalah 80 kali cambukan. Apa hukuman kedua? Hukuman kedua adalah wala taqbalu lahum syahadatan abada, bahwa persaksiannya tidak bisa diterima seumur hidup dia. Sampai hari kiamat, kalau dia mengatakan sesuatu atau dia bersaksi atas sesuatu, maka ucapannya tidak bisa diterima seumur hidup dia. Misalkan tadi, sang suami tadi menuduh istrinya berzina, dan ternyata suami tadi tidak memiliki bukti bahwa istrinya itu berzina, atau tidak memiliki saksi, 4 saksi tadi bahwa istrinya berzina, maka sang suami tadi itu yang pertama harus dicambuk sebanyak 80 kali. Pertama. Yang kedua, persaksian suami tadi nggak bisa diterima seumur hidup dia. Jadi kalau misalkan suaminya mengklaim sesuatu, maka istrinya berhak untuk menolak, untuk mengatakan bahwa kamu bohong, kamu nggak bisa diterima. Kalau toh sang suami tadi itu mengatakan hal-hal kepada banyak orang, maka omongan suami tadi tidak bisa diterima. Jadi hukumannya kejam sekali gitu. Memang harus sekejam ini gitu. Dengan tujuan tadi, agar tadi ya, bahwa Allah itu ingin membebaskan wanita di sana. Allah Subhanahu wa taala ingin agar wanita itu betul-betul terjaga. Ya.
Bukan sekedar dalam hal perzinahan saja, menuduh wanita untuk berzina, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga di situ. Karena pada prinsipnya wanita itu mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah kenapa Allah menjaga dengan begitu ketat, agar tadi, karena memang wanita ini tidak di luar sana gitu ya. Di luar sana itu memang wanita ini tidak bersahabat dengan kehidupan dunia ini gitu. Karena dunia yang begitu kejam inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjaga agar wanita betul-betul bisa terjaga di sana. Baik, hukuman keduanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa persaksian dia tidak bisa diterima seumur hidupnya. Wa ulaika humul fasiqun. Dan hukuman ketiga adalah dia dicap sebagai orang fasik juga. Apa arti fasik? Fasik itu adalah orang-orang yang melakukan dosa besar di sana ya. Orang-orang yang sudah fatal kesalahannya di situ. Ya. Kalau toh misalkan kita masih melakukan dosa-dosa kecil di situ ya kita masih termasuk orang-orang yang tadi ya abdul mudnib, yaitu seorang hamba yang berdosa saja. Tapi kalau sudah dicap sebagai seorang fasik, ini hati-hati. Orang fasik itu berarti orang yang sudah melakukan dosa besar di sana. Ya, kalau orang sudah dicap sebagai orang fasik, maka turunannya itu banyak sekali. Ya. Jadi jangan dikira ya orang fasik itu ya zaman sekarang mungkin orang kalau udah disebut sebagai fasik ya, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu orang fasik pun aja ya, orang yang sudah melakukan dosa besar, dia masih pede gitu loh dengan kelakuan dia gitu kan. Dengan mengatakan misalnya seperti itu, saya itu adalah memang orang yang melakukan dosa besar, kan bukan berarti saya nggak bisa melakukan kebenaran kan. Nah itu, dia seringkali melakukan pembelaan bahwa dia sebagai manusia bisa juga melakukan kebenaran. Memang betul, tapi kalau perbuatan Anda, kita tidak bisa percaya dengan omongan Anda gitu. Ya. Bahkan kalau kita belajar ilmu hadis juga, salah satu syarat hadis itu diterima. Jadi kalau hadis itu, ini kalau ngomong dulu sekarang gitu. Jadi kan ini Rasul gitu ya, Rasulullah SAW bersabda tentang kita dikit nama amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Rasul menyampaikan kepada Umar misalnya, ya, menyampaikan kepada Umar itu kan sahabat, ya. Umar menyampaikan kepada tabiin ini artinya muridnya sahabat. Tabiin menyampaikan kepada tabiin ini adalah muridnya tabiin. Ya. Jadi Rasulullah sebagai guru yang pertama, lalu kepada sahabat kepada muridnya terus sampai kepada Imam Bukhari misalkan. Nah, rentetan orang-orang ini itu disebut sebagai sanad. Makanya kenapa kalau dalam belajar ilmu agama itu ada namanya sanad. Sanad itu tadi ya misalkan saya belajar sama guru saya belajar sama gurunya lagi belajar sama gurunya lagi terus sampai ya kepada pemilik kitabnya atau pengarang kitabnya. Nah, rentetan ini disebut sebagai sanad. Gunanya sanad itu adalah untuk dia melanjutkan atau memberikan validasi ya, atau bahwa ilmu yang kita sampaikan itu memang memiliki referensi loh gitu lah. Bukan sekedar ilmu yang begitu-begitu aja gitu, cuma sekedar banyak baca, enggak seperti itu. Kita benar-benar berguru di sana. Nah, dalam ini kan rentetan tadi itu disebut sebagai sanad. Orang-orangnya disebut sebagai rawi. Nah, syarat diterimanya rawi itu adalah mereka nggak boleh berbohong atau nggak boleh fasik di sana. Kalau misalkan di antara orang-orang ini ya, kalau Rasul sama sahabat jelas ya tidak mungkin melakukan kefasikan di situ. Tabiin, para ulama husnudzon bahwa tabiin ini tidak mungkin melaksanakan kefasikan. Nah, orang-orang di bawahnya ini kan mungkin bisa benar, bisa salah di sana. Kalau misalkan ada salah satu orangnya saja yang fasik, maka hadis itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena hanya ada satu, karena dia membawa hadis Nabi. Kalau ada orang yang biasa berdusta, berbohong, ya, terkenal bahwa dia itu suka berbohong, tiba-tiba dia mengucapkan hadis Nabi Muhammad SAW, maka logika manusia akan mengatakan bahwa ucapan dia tidak bisa diterima karena dia suka berbohong. Nah, jadi 3 alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tiga hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang suami atau kepada lelaki atau siapapun yang menuduh orang lain itu berzina, ya. Yang pertama itu adalah dia harus dicambuk sebanyak 80 kali. Yang kedua, persaksiannya tidak bisa diterima seumur hidupnya. Dan yang ketiga adalah dia dicap sebagai orang fasik.
3 hukuman ini. Ya. Mungkin sebagian orang akan bertanya, Ustaz, kenapa kok hukumannya 80 kali cambukan di sini ya? Kenapa nggak 100, kenapa nggak 200 di sini? Ya Allah Ta'ala alam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika sudah menyebutkan angka, itu biasanya ada hikmah tersendiri di situ. Yang kadang manusia tidak bisa atau belum bisa menggapainya di sana. Jadi kalau dalam syariat ibu-ibu sekalian itu ada yang disebut sebagai ta'abudi. Ta'abudi itu artinya sesuatu yang memang ya itu datang dari Allah. Kita nggak bisa melogikakannya. Misalkan contoh sholat subuh 2 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Kenapa kok subuh 2 rakaat? Kenapa kok asar 4 rakaat? Kenapa kok maghrib 3 rakaat? Kenapa nggak 6, nggak 9 gitu? Nah, itu kan angka-angka itu sifatnya ta'abudi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menentukan. Kita hanya bisa mencari hikmahnya gitu ya. Bukan alasan kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat sholat subuh itu 2. Kan beda ya. Kalau ada alasannya, ya kalau ada alasannya dengan hikmahnya itu beda. Nah, kita bisa mencari hikmahnya. Hikmah bahwa Allah menentukan sholat subuh 2 rakaat adalah untuk memudahkan bagi manusia. Karena manusia pada saat bangun subuh otomatis sedang lemah-lemahnya, maka sholatnya jangan lama-lama lah, gitu lah. Makanya kenapa 2 rakaat itu salah satu hikmahnya. Tapi apakah alasannya Allah meletakkan 2 rakaat itu karena ingin memudahkan manusia? Nah, itu Allah Ta'ala ada. Allah yang Maha tahu di situ. Tapi hikmahnya adalah itu. Nah, itu adalah amrun ta'abudi. Ya, ta'abudi itu artinya sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya dan kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu alasannya itu apa. Logika itu nggak bisa masuk di situ. Ya, logika itu belum bisa masuk karena logika kita terbatas dulu. Ya, kadang kan ada orang gitu, terlalu berlogika ya. Apalagi laki-laki itu. Laki-laki itu kan pintar gitu kan, berlogika di sana ya. Gimana caranya biar ngadalin istrinya itu pintar banget caranya gitu. Salah satu caranya itu kayak gini Bu. Ini hati-hati, saya kasih tahu ya. Dalam ilmu ini ada juga. Ini juga Rasulullah SAW melakukan hal ini, tapi bukan kepada istrinya. Rasulullah itu melakukan dalam keadaan kepepet. Ada yang disebut sebagai tauriyah. Apa itu tauriyah? Tauriyah itu gini. Pada saat Rasulullah SAW di perang Badar, maka Rasulullah SAW itu dia melakukan investigasi lah gitu kan ya. Otomatis pada saat perang pasti harus ada risetnya terlebih dahulu di situ. Maka Rasulullah beserta Abu Bakar pada saat itu bertemu dengan salah seorang yang orang ini bertanya kepada Rasulullah. Ya, orang ini nggak kenal kalau di hadapannya itu adalah Rasulullah. Dia langsung nanya, ya min aina antum? Dari mana kalian berdua? Rasulullah menjawab, minal ma. Kami itu dari air. Ya, kami dari air. Minal ma. Orang yang tadi nanya itu kira bahwasanya ma itu bukan arti air, tapi mereka atau dia pahamnya bahwa maksud ma itu adalah nama kabilah ma, nama suku ma di situ. Padahal Rasulullah jawabnya benar ma, karena kan manusia kan dari situ dari air di situ. Ya, jadi Rasulullah menggunakan yang dimaksud Rasulullah apa dan yang dimaksud sang penanya ini apa gitu. Yang dipahami sang penanya ini apa? Nah itu berbeda di situ. Atau misalkan Nabi Ibrahim, ya, yang saya tanya itulah yang lebih mudah. Kalau tadi mungkin agak sedikit sulit. Nabi Ibrahim itu ya ketika bersama istrinya ya, Hajar waktu bersama dengan istrinya itu ada bertemu dalam satu dalam satu negara gitu ya. Ada satu raja yang memang suka mengambil istri dari suami-suami di sini. Jadi kalau misalkan ada suami sama istri gitu kan ya, ini ada raja yang kerjaannya itu adalah tadi ngambilin istrinya orang di sana. Nah, maka pada saat Nabi Ibrahim bertemu dengan sang raja ini, ya, raja ini bertanya kepada Nabi Ibrahim siapa wanita tersebut. Nah, maka Nabi Ibrahim mengatakan dia adalah saudariku. Dia adalah saudariku. Padahal itu adalah istrinya. Tapi apakah Nabi Ibrahim itu berbohong? Ya nggak berbohong, karena Nabi Ibrahim mengatakan dia adalah saudariku. Dia saudari sesama Muslim di situ kan ya, bukan? Ya artinya Nabi Ibrahim itu tidak berbohong dengan mengatakan bahwa dia adalah saudariku di situ. Baik itu istrinya atau siapapun, maka siapapun itu adalah saudaranya di sana. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan dia adalah istri aku, maka akan diambil istri Nabi Ibrahim. Tapi karena Nabi Ibrahim tahu bahwa laki-laki ini atau raja ini, kalau Nabi Ibrahim menjawab bahwa dia adalah istrinya, maka pasti akan diambil.
Tapi Nabi Ibrahim cerdas di sana, mengatakan bahwa dia adalah saudariku dan Nabi Ibrahim tidak berbohong. Nah, itu makanya harus hati-hati Bu. Ya katanya para suami itu kan ya, atau pada saat kita ketemu sama banyak orang gitu ya, kita janjian sama orang kan sering kali kayak gitu Bu ya. Biasanya kalau kita janjian sama orang, kita telepon kan, kamu lagi dari mana? Iya, ini lagi jalan. Ya jalan dari kamar mandi menuju kamar di situ kan. Ya benar gitu kan, ada lagi jalan di situ kan. Atau misalnya lagi di telepon gitu kan, ya gimana jadi berangkat apa enggak? Mau maaf, apa perutku sakit di situ, pada lapar di sana. Itu kan sering kali kita menggunakan akal-akalan kayak gitu kan. Ada dia. Ya melihat ya, itu bermacam-macam. Nah itu namanya tauriah di situ. Tauriah itu dalam hukum Islam, diperbolehkan dalam keadaan kepepet di situ ya. Kalau dalam keadaan kepepet itu diperbolehkan. Sama seperti Nabi Ibrahim tadi. Kalau Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa di sampingnya itu adalah istrinya, ya pasti diambil tuh istrinya. Tapi Nabi Ibrahim melakukan tauriah di sana, bahwa sebelah saya itu adalah saudari saya di situ. Nah itu kan dalam keadaan kepepet, boleh melakukan hal itu. Tapi kalau buat ngerjain orang itu nggak boleh di situ ya, tauriah tadi ya. Nah, itu nggak diperbolehkan sama kayak tadi gitu ya. Mau jalan kemana atau misalkan udah di mana baru jalan gitu kan, ya jalannya dari kamar menuju garasi lah ya, atau baru mau ngambil motor. Udah di motor ini, padahal baru naik di situ kan, dia belum jalan di situ. Tapi dijawabnya saya udah di motor. Ya benar udah di motor, tapi belum jalan di situ. Nah, itu. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Baik, tapi jangan sampai saya menyampaikan seperti ini lalu dipraktekkan di ibu-ibu ada di sini, jangan lah ya. Saya nggak ngajarin itu Bu, saya bilang bahwa itu boleh kalau kepepet. Tapi kalau misalkan kerjaan itu buat ngerjain orang itu nggak boleh. Ya. Baik, nah saya lanjut lagi. Jadi ada sesuatu yang sifatnya ta'abudi ibu-ibu ya. Ta'abudi itu adalah hal-hal yang sifatnya itu ya tadi langsung Allah Subhanahu Wa Taala tentukan A dan B, ya. Apa kita bisa menggali hikmahnya tapi kita nggak tahu alasannya. Dan ada yang kedua disebut sebagai amrun ijtihadi. Ijtihadi itu apa? Maksudnya kita bisa menalar gitu loh. Kenapa alasan Allah Subhanahu Wa Taala membuat hal ini? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ya menciptakan hal ini? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ini? Nah itu bisa kadang-kadang kita bisa menalarnya di sana. Nah, untuk hal-hal yang ijtihadi ini ya, ini memang kalau dalam syariat Islam itu ya ada beberapa, tapi juga ada yang berbeda. Misalkan contoh amrul ijtihadi itu adalah kosong sholat ya, mengkosong sholat atau menjamak sholat. Pada saat kita musafir ya, pada saat kita safar pergi kemana gitu ya, kita pergi ke Bogor atau kita pergi ke Bandung, dan kita tahu kalau ternyata pada saat kita ke Bogor atau kita ke Bandung pasti ada rasa lelah dalam diri kita. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya memberikan rukhsah atau memberikan keringanan kepada kita untuk melaksanakan sholat itu di qashar atau di jamak di sana. Nah, kita kan tahu gitu alasan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memperbolehkan kita untuk menjamak, memperbolehkan kita untuk qashar adalah untuk kemudahan bagi kita di situ. Maka ini adalah sesuatu yang memang bisa dinalar di sana. Ya, sesuatu yang memang bisa dinalar. Tapi memang ya tadi ya, kita harus melihat bahwa syariat itu tidak selalu bisa dinalar Bu ya. Ada hikmah di sana. Ya, selalu ada hikmah di situ. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan pada saat Rasulullah SAW mensyariatkan namanya membasuh di atas khuf. Apa maksudnya? Jadi gini. Dulu itu di zaman Rasulullah itu ada sepatu ya. Bahkan sampai sekarang pun itu ada sepatu yang namanya khuf. Khuf itu sepatu yang mohon maaf Ibu ya. Jadi sepatunya itu kebentuk sampai di sini, di atas mata kaki. Ya sampai di atas mata kaki. Nah, sepatu yang di atas sampai di atas mata kaki itu, kalau orang-orang Arab biasanya ya, dulu itu pada saat berjalan di padang pasir, ya otomatis kan nggak mungkin melepas sepatunya kan gitu. Ya kalau misalkan lagi siang-siang itu lagi dalam perjalanan lepas sepatunya pasti panas sekali di situ. Ya, telapak kakinya bisa melepuh. Tapi kalau misalkan di siang di malam hari kalau dilepas kedinginan. Nah maka orang-orang Arab biasanya kalau melakukan perjalanan baik malam maupun siang, maka tetap menggunakan sepatu tadi, ya, yang disebut sebagai khuf di sana. Maka para sahabat mengadukan hal kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gimana cara kita untuk bersuci atau kita mau berwudu, sedangkan kita itu menggunakan khuf, kita sedang ada di jalan.
Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kalian itu tidak perlu mencuci atau melepas khuf tadi, ya, dan tidak perlu membasuhnya sama seperti membasuh kaki di situ. Tapi cukup ambil air dan diusap, afwan Bu ya. Cuma diginin aja. Nah gitu. Cuma sekali gitu aja. Jadi cuma diusap kakinya itu, mohon maaf, pada saat kita selesai berwudu gitu ya, dari atas, dari mulai tangan lalu sampai kepala dan wajah, maka khusus untuk kaki itu cuma dibasahin tangannya dan diusap gini aja sekali. Nah itu disebut sebagai mashu ala khuf misalnya ya. Nah para ulama melebarkan makna khuf di sini ya, melebarkan dengan misalkan kalau kita dalam keadaan kepepet, misalkan kita sedang di pesawat misalkan, atau kita sedang di kereta, kita kan nggak mungkin ya melakukan wudhu gitu Bu ya, susah banget kita melakukan wudhu. Kalau toh misalkan kita nggak mau tayamum, misalkan kita nggak mau tayamum, adalah kita mau wudhu saja. Tapi sedangkan kita menggunakan kaos kaki di situ. Kalau kita lepas kaos kakinya berat nanti. Maka gimana caranya ya? Gimana tadi? Para ulama menyebutkan bahwa kalau kita menggunakan kaos kaki, ya itu diperbolehkan. Ya kita membasuh tangan kita, ya kita keringkan dikit, gitu ya, biar nggak terlalu basah. Lalu kita usapkan di kaos kaki kita. Nah itu hukumnya sama seperti kita menggunakan khuf di situ. Nah, tapi kalau misalkan kita mau membahas, kita mau buka ya nggak ada masalah di situ. Tapi dalam keadaan pepet Bu ya, jangan sampai keadaan lagi normal seperti ini, udahlah posisinya di sini gitu aja. Nah, ini dalam keadaan pepet, ya, dalam keadaan pepet. Ya, sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata seperti ini. Lau kana dinu bi'aqlin. Kalau seandainya agama itu menggunakan akal saja, ya, maka yang harus dibasuh atau yang harus dicuci itu adalah bawah sepatu, bawahnya khuf, bukan atasnya. Padahal kan yang kotor itu kan bawahnya, harusnya bawahnya dong yang dicuci. Tapi kenapa Rasulullah SAW memerintahkan yang harus dibasuh itu atasnya gitu? Padahal yang kotor itu adalah bawahnya. Nah itulah kata Ali bin Abi Thalib, bahwa agama ini nggak bisa melulu menggunakan akal di sini. Akal itu digunakan untuk mencari hikmah dari pensyariatan, bukan untuk mencari alasan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ini. Ya, mencari hikmah di situ. Ya, nah dari itulah yang disebut sebagai amrun ta'abudi, sesuatu yang sifatnya ta'abudi kita hanya bisa menerima saja. Dan ada yang sesuatu yang sifatnya ijtihadi, yang bisa kita nalar di sana. Kalau kaitannya dengan keimanan, itu udah kaitannya ta'abudi di situ ya. Jadi jangan sampai kita itu hal-hal yang bersifat keimanan, terutama hal-hal ghaib ya, itu kita ijtihadkan di situ. Ini yang paling sering sekali dan saya termasuk yang agak sedikit resah gitu ya. Itu yang sering kali membahas tentang mohon maaf sekali, masalah hari kiamat, hari akhir di sana. Kan sering kali gitu ya, ada orang-orang yang atau beberapa pihak-pihak yang tadi ya, berijtihad dalam urusan tanda-tanda hari kiamat di sana. Ya, yang misalkan mengatakan bahwa di Mekah itu kan ada Tower Zamzam di sana kan, yaitu adalah tanduk Dajjal di situ. Dia mengatakan seperti itu. Ya, artinya gini sekalian ya. Tanda akan datangnya hari kiamat. Ya, itu memang banyak sekali. Rasulullah SAW menyebutkan bahwanya meninggalnya aku, yaitu meninggalnya Rasulullah SAW itu adalah sebagai salah satu tanda dekatnya kiamat. Nah, meninggalnya Rasulullah itu kan sudah berapa ribu tahun yang lalu. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa meninggalnya beliau itu adalah tanda datangnya kiamat, dekatnya kiamat. Tapi kenapa selama 1000 tahun ini kita tidak melihat bahwa ahlan wa sahlan kucing ya, Masya Allah, kita kaji ya. Kalau biarkan aja ya. Push. Masya Allah. Apa dia mau ikut kajian? Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, jadi termasuk daripada hari kiamat di situ ya. Nah, hari kiamat itu bukan termasuk yang amrun sifatnya ijtihad di situ, mengenai tanda-tandanya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari kiamat ini termasuk dari rukun iman. Ya. Dan hari kiamat itu berkaitan dengan hal-hal gaib. Hal-hal gaib itu kita nggak bisa menentukannya kecuali apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Berarti kita menalar hal gaib itu nggak bisa. Nggak bisa kita menalar hal gaib. Memang kiamat itu pasti semakin dekat di sana. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kita menghitung berapa lama lagi kiamat, enggak. Allah enggak memerintahkan kita untuk hitung kira-kira 20 tahun lagi kiamat gitu. Enggak. Enggak seperti itu. Yang Allah inginkan kepada kita adalah mempersiapkan ketika kita menghadapi kiamat tadi. Ya. Allah menginginkan agar kita mempersiapkan, bukan menghitung kapan hari kiamat itu hadir di sana. Yaqtaru balin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dalam surah Al-Anbiya, bahwa telah datang waktu hisab bagi mereka, bagi kita semua telah datang waktu untuk dihisab. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sedangkan mereka semua dalam keadaan lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa Allah itu menginginkan agar kita fokus terhadap amal kita, bukan kapan kiamat itu mau datang, bukan itu. Itu hal lain lah gitu ya. Kapanpun Allah mau mendatangkan hari kiamat pada hari ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah memang menunjukkan tanda-tandanya, tapi untuk memastikan tanda-tandanya itu terjadi pada saat sekarang ini, ya, itu bukan ranah kita. Ya, itu bukan ranah kita. Ya, di sana. Kalau misalkan benar-benar Dajjal udah datang, kita bisa melihat oh ini Dajjal gitu kan ya. Itu hari kiamat itu udah wassalam di situ ya. Tapi kalau misalnya kita masih belum bisa melihat ada Dajjal dan lain sebagainya, ya nanti dulu lah ya. Kita nggak perlu terlalu fokus terhadap kapan hari kiamat itu datang. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya kapan hari kiamat, Rasulullah menjawab, "Mal mas'ulu anhu ba'lamu minas-sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tanda bahwa Jibril pun dia itu nggak tahu hari kiamat itu kapan. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menginginkan agar hari kiamat itu datangnya lebih cepat gitu. Karena enggak, waliyahulillah, amal kita masih kurang di situ ya. Doa kita nggak dikabulkan di sana ya. Tapi kita mau mengharap kiamat cepat-cepat datang di situ. Jangan gitu ya. Kita mengharapkan amal kita tuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jam berapa sekarang? Jam 9 Ibu ya. Sampai jam berapa nih? Setengah 10 Ibu ya? Jam 10. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan Ibu ya. Tadi di ayat yang keempat, bahwa saya ulang lagi ya, bahwa melakukan tuduhan kepada orang-orang yang memang terhormat itu tidak diperbolehkan. Hukumannya 3, dicambuk. Yang kedua, persaksian tidak bisa diterima selama-lamanya. Dan yang ketiga adalah dicap sebagai orang fasik. Nah, tapi apakah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat? Allah menyebutkan illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat min ba'di dzalik, setelah itu. Jadi setelah dia melaksanakan hal itu ya, atau setelah hukuman tadi ya, wa aslahu, dan dia berbuat kebaikan, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Rahim di situ. Baik. Nah, sekarang misalkan kalau ada orang yang tadi ya suami nuduh istrinya berzina, belum dicambuk, ya, kalau dia taubat, kira-kira perlu dicambuk atau tidak? Padahal Allah sudah menyebutkan bahwa illal ladzina tabu. Nah, para ulama menyebutkan bahwa hukuman cambuk itu tetap harus ada. Hukuman cambuk itu harus tetap ada di sana. Jadi ketika orang itu sudah bertaubat, dia bisa atau hukuman kedua dan ketiga itu mungkin digugurkan. Jadi kita mungkin masih bisa menerima persaksiannya, kita masih bisa menerima ucapan dia gitu ya. Dan kita tidak mencap sebagai orang fasik di sana, tapi khusus mengenai hukuman itu harus kena di sana. Karena harus ada sarana atau harus ada dorongan agar taubat itu benar-benar gitu ya. Orang itu kan sekarang gampang ya, Ustaz saya udah taubat gitu kan ya. Siapa yang bisa menjadi taubatan itu benar gitu loh. Mudah sekali orang sekarang mengatakan saya sudah taubat. Apalagi kalau orang punya hutang di situ, saya sudah taubat gitu kan, ya nggak bayar hutang misalnya. Sekarang saya mau minjem lagi lah gitu. Sering
kali gitu ya bertaubat nggak mau bayar utang di sana ya. Ya ada pilihan. Jadi artinya taubat itu persoalan hati. Taubat itu persoalan hati. Lalu kapan atau tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita? Yang pertama, ulama menyebutkan bahwa jika kita sudah mulai jijik dengan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Contoh, kita pernah mengambil harta orang lain. Ya, kita pernah ngambil harta orang lain misalnya, ya. Kita dalam satu company atau dalam satu perusahaan gitu ya, kita korupsi di situ, ngambil harta orang lain, ya. Kalau kita bertaubat, tapi kalau dalam hati kita masih ada hal biasa ketika mengambil dari itu, maksudnya kalau ada orang lain yang nyolong gitu ya, ada orang lain nyolong, kita masih biasa saja, saudara, itu adalah hal biasa. Nah, itu berarti taubat kita masih bermasalah gitu. Taubat kita atau taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita sudah mulai jijik dengan perbuatan tadi. Artinya kita akan mencegah orang lain agar orang lain tidak melakukan hal itu bisa. Itu berarti tanda bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Allah dekatkan dengan kebaikan-kebaikan kita. Tapi kebaikan itu sifatnya akhirat, ya ukhrawi di sana ya. Bukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya dunia di sana. Ya. Misalkan contoh ada orang yang berhutang, itu kan ada orang yang berhutang ya, lalu dia mengatakan oh saya sudah tobat nggak mau hutang-hutang lagi di situ. Karena dia dikasih harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kekayaan. Kan sering kali kayak gitu Bu ya, ada orang yang hutang ya, lalu hutang nggak dibayar-bayar, dia terakhir makin kaya. Dan makin kaya nggak bayar hutang juga di situ. Dan ketika dibayar hutangnya udahlah saya bertaubat di sini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kecukupan bagi saya. Tanda bahwa saya tobat saya diterima. Enggak. Belum tentu. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita jika kita sudah didekatkan dengan kebaikan-kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Contoh, dia lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat subuh. Dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat tahajud. Dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa Senin Kamis. Dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebaikan. Dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kajian. Dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Qur'annya makin lancar. Dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an. Dia dimudahkan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya pasangan-pasangan yang soleh-solehah dan keluarga-keluarga yang soleh dan solehah. Jadi didekatkan dengan kebaikan-kebaikan akhirat di sana, bukan kebaikan-kebaikan dunia. Kebaikan dunia ini fana sekali, ya, fana sekali kebaikan dunia. Ya. Kita ini mau mengharap apa sih dari dunia ini? Ya. Kita mau berdoa tentang dunia kita, boleh. Doa itu kan tiga. Ya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan doa itu intinya adalah ibadah, gitu kan? Kalau ibadah pasti ada pahalanya. Nah, artinya pada saat kita berdoa, kita bisa dikasih dua, dikabulkan plus juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, mungkin di pending sama Allah Subhanahu wa taala, enggak langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan ya Allah enggak ngasih gitu ya, tapi Allah Subhanahu wa taala kasih pahala. Ada yang ketiga, Allah kabulkan doa kita, tapi nggak ada pahalanya di sana. Yang ketiga, yang keempat yang lebih parah, nggak dikabulkan, dosa lagi gitu kan, yang nggak berpahala lagi. Nah, sekarang kita gali empat-empat. Yang keempat dulu deh, dia nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nggak dapat pahala. Ini berarti Allah nggak ridho dunia akhirat gitu loh. Ya Allah nggak ridho dunia akhirat. Ya. Artinya permintaannya pun udah gak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat di dunia. Ini dihinakan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan gak dapat pahala sama sekali. Ini tadi di akhirat pun juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyahillah, semoga kita bukan termasuk dari golongan keempat. Yang kedua, ada orang yang dikabulkan doanya tapi gak ada pahalanya. Nah, ini ada yang disebut sebagai istidraj gitu ya. Ada yang disebut sebagai istidraj. Allah kasih, tapi nggak ada nilai pahalanya di sana. Justru itu yang akan menghancurkan manusia. Ya. Saya izin ya Bu ya. Ini kalau nggak salah dalam surat Al-Anfal ayat 40. Coba kita buka Bu. Enggak, Al-Anfal 40 kalau tidak salah. Nanti Al-Anfal 40 kalau tidak salah. Oh bukan, sudah
fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Saya coba searching dulu Bu ya. Saya hafal ayatnya, cuma saya lupa ini surat ini. Fatahna alaihim Al-An'am ayat 44. Al-An'am ayat 44. Al-An'am ayat 44. Al-An'am ayat 44 ya. 44. Kalau di Quran standar itu di halaman 132 ya. Al-An'am ayat 44. Di Quran standar itu sebelah kiri paling bawah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Surat kelima Bu ya, di juz ke-7. Sudah ketemu Ibu sekalian? Sudah ya? Baik, saya bacakan. Nanti Ibu silakan melihat terjemahannya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Coba kita lihat. Falamma nasu, maka tatkala mereka semua lupa ma dzukiru bihi, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada dia, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, maka Allah fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan semua pintu-pintu kebaikan bagi dia. Semua pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka itu merasa senang bahagia dari apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, akhadnahum baghtatan, Allah Subhanahu wa taala ambil dengan sepanjang-panjang begitu. Fa idahum mublisun. Nah, ini yang disebut sebagai istidraj Ibu sekalian ya. Allah kasih, tapi gak ada nilai pahala di sana. Ya ini tadi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Allah buka semuanya. Pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kesenangan ya, kekayaan gitu ya, pamor, apapun itu Allah Subhanahu wa taala buka di sana. Ya, sampai dia itu suka terhadap apa yang telah dikasih. Allah Subhanahu wa taala langsung cabut kesukaan itu, atau Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan itu ya, tanpa tadi ya, dengan sekolah-sekolah apa ya, istilahnya itu dengan langsung di sana. Ini artinya ibu-ibu sekalian ya, artinya bahwa kita nggak perlu iri dengan orang yang tiba-tiba itu karirnya melejit di sana. Ya, karir yang melejit, kekayaannya tiba-tiba jadi kaya di sana. Ya, Allah Subhanahu wa taala bukan, wah ini ternyata jadi orang yang paling kaya, orang yang paling kaya. Nggak perlu terlalu resah di sana. Bisa jadi ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk tadi Allah ingin dia memberikan istidraj tadi ya, orang yang lupa gitu ya. Allah Subhanahu wa taala sudah muak dengan orang ini, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan tadi kenyamanan bagi dia sampai akhirnya mereka lupa sama Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ambil itu semua. Baik diambil yang ketiga dunia maupun diambil di akhirat di sana. Ya. Ini tadi ya golongan yang kedua tadi. Yang pertama itu adalah orang yang tadi ya, dia enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, dan dia pun juga tidak dapatkan pahala. Yang kedua, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ada pahalanya di sini. Nah ini Al-An'am tadi ya. Ya, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ada nilainya di sini. Dan yang ketiga itu adalah ini yang paling sering. Orang yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, tapi ada pahalanya di sana. Ya. Tentu saya paham betul ibu-ibu semua ini ikhlas ketika berdoa. Ibu-ibu semua ini pasti akan benar-benar rela ketika ibu-ibu semua berdoa. Tapi terkadang yang membuat kita resah adalah ketika doa kita tidak lantas diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan khawatir ibu-ibu sekalian. Unsur doa itu yang tadi saya sebutkan, dikabulkan dan pahala. Kalau kita dikabulkan, itu kan kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita kan mendoakan sesuatu, kita berdoa berharap sesuatu kan pasti berharap kemaslahatan dunia kita gitu. Ya tentu ada kemaslahatan akhirat, tapi minimal kita hidup di dunia pastilah ada minta
Kemaslahatan dunia. Saat kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemaslahatan dunia, tapi kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa kita, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho kita masuk dalam surga ini. Lupa ini. Jangan sampai lupa di sini ya. Kalau kita doa enggak dikabulkan, jangan khawatir. Selama Allah masih memberikan pahala kepada kita karena doa kita, tanda Allah itu ridho kalau kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin kalau Allah itu nggak ridho, Allah nggak mungkin kasih pahala kepada kita. Tapi karena Allah ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala kasih pahala kepada kita lewat apa? Lewat doa kita. Makanya Umar bin Khattab itu mengatakan ana la ahmilu hamma ad-du'a, bahwa aku tuh nggak berambisi doa aku tuh di apa? Ana la ahmilu hammal ijabah, amalan hammal istijabah. Bahwa aku tuh nggak berambisi doa aku tuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin ahmilu hammal doa, tapi aku berambisi untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang. Aku nggak ambisi doa aku itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah akan mengabulkan doa kita, udah, itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku berambisi untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Umar mengatakan, kalau aku diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berambisi dalam berdoa, maka istijabah atau ijabah tadi akan selalu bergandengan dengan doaku. Ya. Kalau kita itu orientasinya ijabah, dikasih Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin kita doa sekali lalu lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak coba orang ya, terutama mahasiswa ya, saya paham betul lah tentang bagaimana mahasiswa itu kan. Waktu dia mau ujian itu kan doanya kenceng banget gitu. Ya Allah mudahkan aku dalam mengerjakan ujian di situ. Ya Allah mudahkan ini. Wah, doanya itu luar biasa, sampai berapa detik sebelum soal dibagikan itu masih berdoa. Ya, setelah dia selesai ujian masih deg-degan di situ. Allah mudah-mudahan nilai itu bagus. Pas keluar nilainya A+, alhamdulillahirabbil alamin, selesai. Enggak doa lagi. Udah terakhir alhamdulillahirabbil alamin di situ. Lalu nggak doa lagi, nggak syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya itu cuma alhamdulillah. Itulah kenapa Umar mengatakan bahwa orientasi kita itu adalah tentang doanya, bukan ijabahnya, bukan istijabahnya, bukan. Karena kalau orientasi kita itu adalah dikabulkan, kita akan lupa, Bu. Kita akan sudah dikabulkan, sudah selesai gitu. Karena seperti itu ya, orientasi kita itu adalah kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalipun Allah kabulkan atau tidak kabulkan, kita akan terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selalu ingat dulu sekalian ya. Perkataan Nabi Zakaria. Saya pernah di kajian siang-siang itu menyebutkan ya, adab dalam doa. Tentu ibu ada ikut ya. Apa aja adab dalam doa yang disebutkan dalam surat Maryam? Lupa? Saya ulang lagi. Adab dalam doa itu ada 4 yang disebutkan dalam surat Maryam. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau dibuka ya surat Maryam lah ya, dari mulai ayat yang kedua sampai yang keempat. Yang pertama Allah menyebutkan dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Bahwa surat ini menjelaskan tentang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bernama Zakaria. Tanda bahwa ada pertama dalam berdoa itu adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tentang Nabi Zakaria di sana bahwa tanda bahwa intisari daripada berdoa itu adalah penyebutan terlebih dahulu, menyebut terlebih dahulu. Menyebut Allah Subhanahu wa taala adalah ada pertama dalam berdoa. Ya, jadi kita jangan langsung mengatakan, "Ya Allah, aku ingin mendapatkan harta yang begitu banyak." Misalkan kayak gitu, jangan langsung meminta. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau kita memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Jangan langsung gitu ya. Seorang anak gitu ya tiba-tiba datang ke orang tuanya, mau duit. Kan perasaan orang tua ini, anak datang gitu ya, langsung tiba-tiba datang langsung minta duit di sana. Tapi kalau misalkan anaknya mengatakan mamaku yang cantik, nah, kan perasaan orang tua itu pasti bergetar gitu ya. Secara pribadi yang pertama itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, idza rabbahu nidaan khafiyya, ketika menyebut atau memanggil Tuhannya dengan
sebutan yang lembut, bahwa adab kedua dalam berdoa itu adalah menggunakan suara yang lembut di sana. Adab kedua dalam berdoa menggunakan suara yang lembut di sana. Ini berdoa ini nggak perlu kencang-kencang gitu ya. Kita berdoa dengan selembut mungkin, dengan suara yang lirih ya, dengan suara yang lebih dekat dengan hati. Terkadang kita mungkin berdoa dengan suara kencang itu tidak ada masalah selama hati kita masih taat, masih lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena beberapa kali pun juga Rasulullah SAW mengajarkan doa secara kencang, terutama pada saat khutbah Jumat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu kan dengan suara yang lantang di sana. Tapi juga Rasulullah mengajarkan agar doa kita pun juga dengan suara lirih. Nah, bagaimana menggabungkan keduanya? Menggabungkan keduanya adalah kita boleh dengan menggunakan suara keras dengan guna untuk mengedukasi seseorang. Karena kan tidak semua orang tahu doanya kan gitu. Jadi kita mendoakan untuk mewakili orang lain. Tapi jika kita semua tahu doanya atau kita ingin mendoakan untuk diri kita sendiri ya, maka kita menggunakan suara yang lirih di situ. Karena suara yang lirih lebih dekat dengan hati di situ. Ya. Coba kan ada kan yang ngomong dalam hati itu kan ada tanda bahwa ucapan itu dekat dengan hati. Ya, kita kadang-kadang merasani orang di situ ya, itu kan nggak cuma antara satu orang dengan orang yang lain. Kita merasani orang lewat hati kita kan ada di situ kan. Lagi di TV itu kan sering kali gitu kan suara dalam hati itu ketahuan. Gitu. Nah, jadi artinya kata-kata itu dekat banget dengan hati. Kata-kata itu dekat banget dengan hati. Maka berdoa dengan cara yang terbaik pada Allah Subhanahu. Yang kedua, kita yang kedua ya, berdoa dengan suara yang lirih. Yang ketiga adalah qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban. Wahai Tuhanku, tulangku ini telah lemah. Tulangku ini sudah mulai melemah di sini. Washta'ala ar-ra'su syaiban, dan uban di rambutku ini sudah mulai menyala. Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita ada ketiga dalam berdoa. Itu adalah kita merendahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengatakan terlebih dahulu sebelum kita berdoa, kita pertama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau dengan pujian yang lainnya. Lalu kita merendahkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, hamba-Mu ini lemah. Ya Allah, hamba-Mu ini tidak mampu untuk melaksanakan semua beban-beban di dunia ini kecuali atas izin-Mu ya Allah. Coba kalau kita bayangkan ada seorang anak ngomong kepada orang tuanya, mah, ya, aku nggak bisa ngerjain kayak belum minta saja, atau misalkan seorang anak tadi bilang kepada orang tuanya dengan mengatakan, ma, aku nggak punya uang. Insting orang tua, ini anak belum minta, baru mengatakan, ma, aku nggak punya uang. Insting seorang ibu pasti akan mengeluarkan uang di dalam sakunya dan kasih kepada anak itu. Anak itu belum minta ya, baru mengatakan, ma, aku nggak punya uang. Kalau misalkan tadi anak mengatakan, ma, aku nggak bisa kerjain PR, ibunya pasti langsung akan bertanya kepada anaknya, mana yang kamu nggak bisa di sini. Ini anaknya belum minta, ma, kerjain PR aku, atau ma, bantuin PR aku. Anaknya nggak pernah minta kayak gitu, tapi cuma menunjukkan bahwa ma, aku nggak bisa kerjain PR, ma, aku nggak punya uang di sini. Hanya mengadu itu saja, seorang ibu akan memberikan uang tadi kepada anaknya. Apalagi yang terjadi kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hanya mengadu, ya Allah, hamba-Mu ini gak sanggup ya Allah kalau untuk mengemban amanah sebesar ini. Seorang ibu yang peka terhadap anaknya tadi saja, apalagi Allah Subhanahu wa taala pasti peka terhadap apa yang kita inginkan di sini. Jadi kita merendahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, kata Nabi Zakaria. Tapi ya Allah, aku gak pernah bosan, gak pernah suudzon, gak pernah capek untuk selalu berdoa kepada-Mu ya Allah. Ada keempat dalam berdoa, itu adalah husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Coba, Nabi Zakaria itu orang apa coba-cobaannya? Apa salah satu coba Nabi Zakaria tahu itu sekali? Belum punya anak sampai di akhir hidupnya, baru nanti di masa tuanya Allah Subhanahu wa taala karuniai anak. Coba, ini nabi ya, nabi yang tugasnya berat banget. Cobaannya tuh sama kayak beberapa orang. Sampai umur tua, beliau belum memiliki anak. Beruban rambutnya, badannya sudah mulai melemah,
belum punya anak satu. Ini dari faktor suaminya. Suaminya sudah tua, suaminya kita sudah tua ya, sudah beruban dan sudah mulai lemah badannya. Faktor istrinya, Allah sebutkan wa imra'ati aqil. Istriku ini mandul. Divonis mandul istri. Jadi suaminya sudah tua, sudah lemah banget. Istrinya mandul. Logika manusia mungkin nggak mereka punya anak? Nggak mungkin. Toh orang yang masih muda, pasangan yang masih muda saja ya. Kalau misalkan antara suami dan istrinya salah satunya itu divonis mandul, itu sudah udahlah selesai deh, nggak punya anak. Sudah mulai kecewa. Tapi ini Nabi Zakaria sampai akhir hayatnya beliau udah lemah, istrinya divonis mandul. Tapi apa kata beliau? Walam aku berdoa di syaqiyah. Aku nggak pernah bosan untuk berdoa kepadamu ya Allah. Pernah nggak kita itu melakukan ngejil sama Allah Subhanahu Wa Taala? Udah mulai stres, udah mulai capek, udah mulai masalah terlalu banyak. Lalu kita mengatakan ya Allah, walam aku berdoa di syaqiyah. Aku nggak pernah bosan untuk berdoa kepadamu ya Allah. Setelah apapun aku, setelah apapun kami di sini ya Allah, walam aku berdoa di syaqiyah. Aku nggak pernah capek untuk berdoa pada Allah. Kita mungkin sering kali capek di situ berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kayak kamu kabulkan sih. Ingat Nabi Zakaria. Kita ini kurang apa sih? Kita dibandingkan Nabi Zakaria itu nggak ada apa-apanya gitu. Dakwahnya begitu luar biasa di sana. Dikasih cobaan yang sama seperti kita sebagai seorang manusia. Tapi perkataan yang selalu saya ingat tadi, walam aku berdoa ika Rabbi syaqiyah. Aku nggak pernah bosan untuk selalu berdoa kepada beliau. Baik. Tadi ya beliau itu 4 ya. 4 ada dalam berdoa ya. Yang pertama itu adalah menyebut nama Allah, dan yang kedua itu adalah dengan suara yang lirih. Yang ketiga tadi ya merendahkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keempat adalah husnudzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada 4 adab dalam berdoa yang disebutkan dalam surat Maryam. Baik. Ini sebelum kita tanya jawab ya, nanti jam 9:30 saya mau selesaikan dulu di ayat yang ke-5 ini. Innal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat ya di sana. Taubat tadi 2 ya Bu ya. Yang pertama adalah kita sudah mulai jijik terhadap perbuatan yang pernah kita lakukan, dan yang kedua adalah Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu kebaikan kepada kita. Min ba'di dzalika wa aslahu. Nah, jadi persyaratan Allah Subhanahu Wa Taala atau mereka yang telah mereka yang telah menuduh istrinya berbuat zina, ya, itu syarat diterimanya atau syarat dikembalikan statusnya dia dari mulai orang fasik kembali kepada orang yang baik. Syaratnya adalah 2. Yang pertama itu adalah bertaubat, dan yang kedua adalah berbuat kebaikan di situ. Harus ditampakkan kebaikan dia ya. Pertama harus dipastikan terlebih dahulu, atau membuat konferensi pers kalau di zaman sekarang gitu kan ya, bahwa istri saya dia tidak berzina ya, artinya mengakui kesalahan dia bahwa saya salah, istri saya tidak melakukan kesalahan di sana, dan harus dipraktekkan taubat tadi ya. Taubat itu bukan sekedar di lisan saja, bukan sekedar di hati saja, bukan sekedar di akal pikiran saja, tapi sudah harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sana. Ya, untuk apa kita melaksanakan mengaku sebagai orang yang bertaubat, tapi kita tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan di sana? Sama seperti orang-orang Syiah, ya, yang mereka melakukan makar terhadap cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Husain di sana. Ya. Lantas mereka itu merasa bersalah karena telah melakukan makar ya, sehingga kematian Husain cucu Nabi Muhammad SAW itu salah satu sebabnya itu adalah karena perlakuan orang-orang Irak, orang-orang Syiah yang katanya ngakunya membela Husain di sana, tapi ternyata pada saat Husain datang ke Irak, mereka semua sedikit demi sedikit pergi, sampai akhirnya terjadilah pembunuhan terhadap Husain di sana. Dan mereka yang merasa berdosa melakukan gerakan namanya gerakan at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat di sana, karena mereka merasa bersalah akibat perbuatan mereka. Husain jadi terbunuh di sana. Tapi apa yang mereka lakukan di situ? Mereka tetap menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Tanda bahwa taubat mereka itu
cuma hanya taubat lisan saja. Orang Syiah gitu ya. Hanya sekedar lisan saja mereka mengatakan taubat gitu. Tapi perbuatan mereka lebih buruk daripada perlakuan syaitan itu. Jadi taubat itu bukan hanya sekedar lisan saja ibu ya, harus benar-benar dipraktekkan. Dan satu lagi ibu ya, ini yang menjadi penting. Ya. Jangan pernah nyerah namanya taubat gitu. Jangan nyerah. Ustaz saya mau taubat tapi kok susah banget gitu Ustaz ya. Masih aja kepingin lawan hal yang buruk itu. Ingat Bu ya, kita melakukan keburukan. Gini, kalau kita dalam bimbingan orang tua yang baik, saat kita hendak melakukan keburukan itu kan berproses kan. Ya, proses hati kita gak tenang terlebih dahulu, gitu ya. Proses kita menjadi gundah ketika pertama kali melakukan dosa kita ya Allah, kenapa aku melakukan hal ini gitu. Pelan-pelan melaksanakan dosa, akhirnya kita terbiasa dengan namanya dosa. Artinya saat kita berdosa itu pun juga butuh tahap di sana sampai kita nyaman dengan namanya dosa tadi. Maka kalau dosa saja itu butuh tahap, apalagi taubat di sana. Taubat pun juga butuh tahap di sana. Jadi jangan begitu khawatir. Kita mungkin mengkhawatirkan diri kita karena kita taubatnya mungkin setengah-setengah di sana Bu ya. Tapi yang namanya taubat itu juga berproses di sini. Ya. Namanya taubat itu berproses. Ya. Saya kasih salah satu contoh. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Namanya Nu'aiman bin Amr. Ya. Bagian menyebutkan namanya Nu'man. Sahabat Nu'aiman bin Amr ini itu adalah sahabat yang suka guyon. Ya, suka guyon. Suka sekali bercanda. Bahkan beberapa kali Rasulullah SAW itu dibercandain di sana. Ya, ada jadi salah satu bercandaannya dia itu ketemu dia maafin banget, gitu ya, memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Tapi dia nggak punya uang. Dia datang ke pedagang di situ ya. Dia datang ke pedagang lah. Dia beli sesuatu gitu. Ya, dia beli sesuatu dan pedagangnya nanya, loh uangnya mana di sana? Nanti Rasulullah yang bayar. Gitu kan. Dia nggak nyebutin gitu kan, nggak ngambil Rasulullah SAW terlebih dahulu, tapi dia ngambil barang tadi dan mengatakan nanti Rasulullah yang bayar gitu. Nu'aiman ini datang gitu ya, datang ke rumah Rasulullah, kata-kata ya Rasulullah ini hadiah buat engkau ya Rasulullah. Rasulullah nggak tahu kalau ternyata Nu'aiman yang belum bayar di situ. Dan diambil hadiah sama Rasulullah masuk ke rumahnya dan diketok sama pedagang tadi, diketok Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka, wahai Rasulullah, tadi engkau belum bayar barang tadi di situ. Loh, bukan ini adalah hadiahnya dari Nu'aiman. Loh, kata Nu'aiman yang katanya mau bayar engkau ya Rasulullah. Nah, gitu. Jadi Rasulullah itu dikerjain sama dia gitu. Sampai Nu'aiman akhirnya ketawa-ketawa di situ kan, ketawa-ketawa dan Rasulullah nanya kepada Nu'aiman, kenapa engkau melakukan hal ini gitu kan ya? Kata beliau ini, ya Rasulullah, aku tuh pengen banget kasih hadiah engkau ya Rasulullah. Tapi aku nggak punya uang gitu kan ya. Jadi yang inilah caranya gitu. Jangan gitu gitu. Rasulullah tertawa di sana ya, dan Rasulullah akan membayarkan barang. Tapi ada sisi ya, ada sisi di mana Nu'aiman ini melakukan kesalahan. Dia memiliki kekurangan suka minum khamr. Bukan suka ya, dalam artian ya dari masa dulunya itu biasa minum khamr sampai akhirnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia masih beberapa kali melakukan minum khamr di sana. Tapi ya tadi setelah minum khamr dicampur oleh Rasulullah SAW, artinya dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Dihukum sama Rasulullah SAW di sana. Tapi dalam perjalanan hidup beliau, ya sekalipun beliau itu melakukan beberapa kali minum khamr di sana ya, tapi di akhir-akhir hayatnya beliau ya, artinya sepeninggal Rasulullah SAW, beliau tidak pernah minum khamr sama sekali. Artinya bertaubatnya itu bertahap. Taubatnya beliau itu adalah bertahap. Tapi harus diingat ya, jangan kalau sahabat aja melakukan kemaksiatan, apalagi kita. Bukan soal itu ya. Sahabat itu sekalipun melaksanakan keburukan, tapi jasanya untuk Islam itu luar biasa. Nu'aiman itu banyak mengikuti perang bersama Rasulullah SAW. Jadi di balik kekurangan para sahabat itu ada jasa yang beliau berikan kepada Islam di sana. Nah sekarang kita gitu ya, banyak melaksanakan kemaksiatan, tapi nggak ada jasanya kepada agama ini. Kalau kita mau membandingkan diri kita dengan para sahabat, dengan para sahabat yang melaksanakan keburukan, apalagi kita, kan tidak seperti itu. Nah, tapi yang kita bisa ambil pelajaran dari Nu'aiman ini, taubatnya itu bertahap. Tanda bahwa kalau toh kita bermaksiat itu bertahap, bertaubat pun juga bertahap di sana. Ya, kita bertaubat itu bertahap di sana, jadi jangan merasa bahwa ya sudah kita mungkin sedih ya karena taubat kita
belum langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita masih terkadang tergelincir di situ. Namun ibu sekalian ya, sekali lagi taubat itu bertahap. Selama kita masih memiliki ham atau kita masih memiliki keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan terus. Kalau kita tergelincir sedikit demi sedikit, tidak apa-apa. Yang penting kita memiliki niat untuk bertaubat terus seperti itu. Hidup itu berproses ibu sekalian ya. Jadi nggak ada sesuatu yang instan. Termasuk bertaubat itu tidak semuanya instan di sini. Karena Allah tahu bahwa fitrah kehidupan ini berproses, maka Allah pun juga tahu proses kita di sana. Niat kita untuk bertaubat Allah Subhanahu wa taala tahu. Kalau tahu kita tergelincir, kita pasti Allah Subhanahu wa taala pasti juga tahu. Karena hidup kita berproses, maka taubat pun kita juga berproses, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Mungkin itu dari saya, Bu. Silakan jika ada yang mau didiskusikan, faliyatafadhal. Silakan Ibu. Alhamdulillah. Izin saya minum dulu, Bu ya. Silakan. Capek tiap hari gitu begini gitu, kayak gitu boleh nggak? Iya.